Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 Praktikum 2 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Ramana Fitri, Reza Rahmatullah, Tiara Cipadi Azhar, akan mempresentasikan analisis saham pada PT Agung Podomoro Land, Alam Sutra Realty, dan PT Ciputra Development. Untuk mempersingkat waktu, pokok pembahasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya. PT Agung Podomoro Land Tbk. Nah, yang pertama yaitu ada capital gain loss dan return. Nah, untuk capital gain tertinggi itu terjadi pada tanggal 14 September 2021 senilai 6, sedangkan capital gain terendah terjadi pada tanggal 27, 31 Agustus, 11 dan juga 29 September 2021 capital gain senilai 0. Nah, untuk return tertinggi yaitu pada tanggal 27 September 2021 senilai 2,40%, sedangkan return terendah terjadi pada 14 September 2021 senilai negatif 41%. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis teknikal. Dari perhitungan teknikal menggunakan metode moving average dapat dilihat bahwa harga saham berada di bawah harga MA, maka harga tersebut akan naik hingga memotong garis MA yang disebut dengan uptrend, sehingga saham PT Agung Podomoro Land Tbk inilah yang dibeli. Sebaliknya, bila harga saham berada di atas garis MA, maka harga saham tersebut menurun memotong garis MA atau yang disebut dengan downtrend, sehingga saham ini segera dijual. Nah, berikut adalah perhitungannya dan statistiknya, dan ini adalah perhitungan pada bulan September. Baik, untuk selanjutnya adalah analisis rasio. Nah, yang pertama ya ada likuiditas rasio. Nah, berdasarkan perhitungan likuiditas rasio pada PT Agung Podomoro Land Tbk pada tahun 2020, perusahaan ini memiliki current rasio sebesar 1,896 kali. Dalam hal ini current perusahaan berada di atas 1 kali, yang berarti perusahaan cukup mampu melunasi tagihan utang jangka pendeknya menggunakan aset lancar. Berdasarkan perhitungan activity ratio pada tahun 2020, aset turnover perusahaan mengalami perputaran sebanyak 0,166 kali, artinya perusahaan menggunakan aset rata-rata sebesar 0,166 kali dalam menghasilkan satu penjualan. Untuk fixed asset turnover artinya perusahaan dalam menjalani kegiatan penjualan menggunakan aset tetap rata-rata seperti hot dan sebagainya sebanyak 0,248 kali per putaran. Berdasarkan perhitungan profitability ratio dan rentability ratio pada tahun 2020, perusahaan menghasilkan gross profit margin sebesar 0,444 atau sebesar 44,40%. Hal ini dinilai cukup baik karena dari hasil penjualan dapat menghasilkan laba kotor sebesar 44,40%. Hal ini dinilai cukup baik. Sementara itu perusahaan menghasilkan net profit sebesar margin 0,036 atau 36%. 3,6%. Nilai profit margin PT Agung Podomoro Land Tbk menunjukkan nilai positif yang mengartikan bahwa perusahaan tidak mengalami kerugian dalam tahun berjalan. Nah, selanjutnya adalah solvency ratio. Berdasarkan perhitungan solvency ratio pada tahun 2020, total aset rasio PT Agung Podomoro Land Tbk menunjukkan angka 0,626 atau 62,6%, yang artinya aset yang diperoleh perusahaan dibiayai oleh liabilitas sebesar 62,6%. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir dari analisis adalah market value ratio. Dari rugi setelah pajak yang dihasilkan PT Agung Podomoro Land Tbk serta jumlah laba saham yang beredar menghasilkan earning per share atau EPS yang bernilai negatif sebesar 8,995 per lembar saham. Artinya perusahaan mengalami kerugian dan menghasilkan rugi per saham. Maka dari itu investor perlu memikirkan kembali jika ingin menanamkan modalnya pada PT Agung Podomoro Land Tbk. Bahasan selanjutnya adalah tentang PT Alam Sutra Realty. Untuk capital gain dan return perhitungannya ditampilkan sebagai berikut.
Harga saham pada awal bulan Agustus sebesar 157 per lembar saham dan pada akhir bulan Agustus sebesar 162 per lembar saham. Jika membandingkan harga pada awal dengan harga pada akhir bulan menghasilkan capital gain sebesar Rp5 per lembar saham dan return positif sebesar 3,18%, yang artinya saham untuk jangka waktu 1 bulan tersebut mengalami keuntungan. Capital loss dan return yang paling rendah terjadi pada tanggal 19 Agustus 2021, sedangkan yang paling tinggi terjadi pada tanggal 30 Agustus 2021. Harga saham pada awal bulan September sebesar 162 per lembar saham dan pada akhir bulan September sebesar 169 per lembar saham. Jika membandingkan harga pada awal dengan harga pada akhir bulan menghasilkan capital gain sebesar Rp7 per lembar saham dengan return positif sebesar 4,32%, yang artinya saham untuk jangka waktu 1 bulan tersebut mengalami keuntungan. Capital loss dan return yang paling rendah terjadi pada tanggal 20 September 2021, sedangkan capital gain dan return yang paling tinggi terjadi pada tanggal 2 September 2021. Untuk analisis teknikal sederhana, penjelasannya adalah sebagai berikut. Ketika harga saham berada di atas garis moving average, kondisi ini dinamakan dengan uptrend, sehingga saham pada saat itu layak untuk dijual. Contoh, harga pada saat kondisi ini berada pada tanggal 4, 5, dan 6 Agustus 2021. Ketika harga saham berada di bawah garis moving average, kondisi ini dinamakan dengan downtrend, sehingga saham pada saat itu layak untuk dibeli. Contoh harga pada saat kondisi ini berada pada tanggal 12, 16, dan 18 Agustus 2021. Untuk bulan September, contoh harga pada saat kondisi downtrend berada pada tanggal 27, 28, dan 29 September 2021. Sedangkan untuk contoh harga pada saat kondisi uptrend berada pada tanggal 3, 6, dan 7 September 2021. Berikut ditampilkan tabel yang mendukung pembuatan grafik pada slide sebelumnya. Berikutnya adalah terkait dengan analisis rasio. Untuk rasio likuiditas, dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan PT Alam Sutera kurang baik karena perhitungan rasio berada di bawah angka 1 dan modal kerjanya negatif. Untuk rasio aktivitas, penggunaan aset perusahaan dalam menghasilkan penjualan kurang dimanfaatkan secara maksimal oleh perusahaan. Untuk rasio profitabilitas, kondisi keuangan perusahaan kurang baik karena mengalami kerugian yang mengakibatkan angka-angka rasio profitabilitas menjadi negatif. Untuk rasio solvabilitas, komposisi hutang terhadap keseluruhan ekuitas dan aktiva cukup besar, dan yang terakhir, untuk rasio ukuran pasar menghasilkan nilai negatif karena masih berdampak pada kerugian yang dialami oleh perusahaan. Selanjutnya ada analisis saham dan laporan keuangan pada PT Ciputra Development Tbk. Berikut ditampilkan tabel capital gain dan return dari saham Ciputra Development selama bulan Agustus. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan akumulasi keuntungan saham Ciputra di bulan Agustus menghasilkan capital gain sebesar Rp10 per lembar saham dengan return positif 1,16%, yang artinya saham Ciputra mengalami keuntungan selama bulan Agustus. Return dan capital loss paling rendah terjadi pada tanggal 19 Agustus 2021 dengan besaran Rp40 per lembar saham dan penurunan return sebesar minus 4,44%. Sedangkan capital gain dan return tertinggi terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 dengan capital gain sebesar Rp70 per lembar saham dan persentase return sebesar 8,43%. Kenaikan tersebut merupakan side effect dari pengumuman yang dilakukan oleh perseroan terkait kenaikan pendapatan perseroan yang naik sebesar 43,57% dari marketing sales tahun sebelumnya untuk periode semester 1 tahun 2021. Selanjutnya ditampilkan tabel capital gain dan return saham Ciputra selama bulan September. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan, akumulasi keuntungan saham Ciputra di bulan September menghasilkan capital gain sebesar Rp60 per lembar saham dengan return positif 6,86%, yang artinya saham PT Ciputra mengalami keuntungan selama bulan September. Selanjutnya ada analisis rasio untuk laporan keuangan tahun 2020 untuk PT Ciputra Development. Berdasarkan liquidity ratio, kondisi keuangan PT Ciputra cukup baik karena rasio-rasio di atas angka 1 dan mendekati rasio standar umum industri. Selain itu, net working capital pun bernilai positif. Sedangkan berdasarkan equity ratio, perusahaan kurang memaksimalkan aset perusahaan untuk memaksimalkan laba dilihat dari rasio-rasio keuangan yang berada di bawah rasio standar umum industri. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Berdasarkan rasio tersebut, kondisi keuangan perusahaan dinilai cukup baik karena mampu menghasilkan gross profit margin di atas 0,35 atau 35%, dan untuk rasio lain cukup baik karena masih bernilai positif dan telah mendekati standar umum industri. Untuk rasio solvabilitas, komposisi hutang terhadap keseluruhan ekuitas dan aset lebih besar. Dan yang terakhir, rasio pasar. Pada tahun 2020, perusahaan mampu menghasilkan laba atas penjualan sehingga menghasilkan rasio pasar bernilai positif.
Peran dan saran. Kondisi keuangan PT Agung Podomoro Land kurang baik dinilai dari rasio-rasio keuangan yang di bawah standar umum industri. Secara teknikal, saham APLN berada cenderung mengalami tren penurunan atau downtrend selama periode bulan Agustus hingga September 2021. Kondisi keuangan PT Alam Sutra Realty kurang baik karena rasio-rasio keuangannya di bawah standar umum industri. Secara teknikal, saham ASRI berada dalam fase sideways selama periode bulan Agustus dan berfluktuasi di bulan September. Kondisi keuangan PT Ciputra Development cukup baik karena nilai rasio keuangannya telah mendekati standar umum industri. Secara teknikal, saham Ciputra cenderung mengalami tren kenaikan selama periode bulan Agustus hingga September. Dari ketiga emiten yang telah dianalisis, saham Ciputra lebih layak untuk dibeli. Hal ini didukung oleh ringkasan kinerja saham yang cukup baik serta secara fundamental dengan analisis rasio-rasio keuangan yang dihitung terbilang cukup baik dibandingkan PT Agung Podomoro Land dan PT Alam Sutra Realty. Sarannya, investor yang ingin melakukan investasi pada sebuah perusahaan perlu mempertimbangkan dan menganalisis tren di suatu perusahaan yang dapat dijadikan acuan untuk menanamkan modal. Investor harus memahami jenis instrumen penanaman modalnya sebelum berinvestasi. Investor dapat menggunakan teknik analisis fundamental dan analisis teknikal untuk mengetahui kinerja saham suatu emiten. Ketika saham dalam keadaan uptrend menunjukkan saham layak dijual, ketika saham dalam keadaan downtrend menunjukkan saham layak untuk dibeli. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.